Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Mandasari, perwakilan dari kelompok 3 dengan rekan saya yang lain, yaitu Nurul Yasmin dan Aziz Zakaria. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi PUEBI. Materi PUEBI ini merupakan lanjutan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Baiklah, pembahasan materi yang pertama di sini akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian PUEBI. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah menggantikan EYD sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Menurut KBBI, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa PUEBI itu pedoman ejaan bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, di PUEBI ini memuat aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemakaian tanda baca dalam PUEBI. Tanda baca ialah simbol yang tidak memiliki hubungan dengan bunyi atau suara, kata, frasa pada suatu bahasa. Meskipun begitu, tanda baca memiliki peran yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Adapun peran tanda baca yaitu sebagai jeda dalam pembacaan, intonasi dalam pembacaan, dan lain-lain. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada beberapa tempat dalam kalimat. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti, mereka duduk di sana. Nah, pada akhir kalimat tersebut ditambahkan tanda titik. Atau contoh lainnya, mereka memakai baju hitam, yang juga sama. Pada akhir kalimat tersebut ditambahkan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Contohnya seperti 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, atau contoh lainnya A titik bahasa Indonesia. Nah, pada kedua contoh tersebut ditambahkan tanda titik setelah penulisan angka 1 atau penulisan huruf A. Kecuali tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung di dalam suatu perincian. Juga, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Dan tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan grafik, atau gambar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya seperti pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Nah, pada penulisan tersebut, setelah angka 01 itu ditambahkan tanda titik, lalu tulis angka 35 ditambahkan tanda titik, setelah itu baru tulis angka 20. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan. Nah, judul tulisan ini yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, serta tempat terbit. Contohnya seperti Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Nah, dapat kita lihat bahwa tanda titik digunakan di dalam daftar pustaka tersebut. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, angka 13.000 tersebut ditambahkan tanda titik 13.000. Atau contoh yang lain, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Nah, 7 juta itu juga ditambahkan tanda titik. Kecuali tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misal seperti tahun 1956. Nah, 1956 itu tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contoh seperti tabel 5, sikap bahasa generasi. Nah, itu tidak ditambahkan tanda titik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Selanjutnya tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma juga ditempatkan di beberapa tempat pada kalimat. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh seperti telepon seluler, komputer, dan internet. Nah, pada pemerincian tersebut ditambahkan tanda koma, atau contoh yang lainnya 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin pergi ke pantai, tetapi sekarang sedang hujan deras. Nah, pada kalimat tersebut, tanda koma ditambahkan
sebelum kata tetapi. Selanjutnya yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau tidak sibuk, saya akan datang. Induk kalimat di kalimat tersebut adalah saya akan datang, sedangkan anak kalimatnya adalah kalau tidak sibuk. Jadi, apabila anak kalimat mendahului induk kalimat, maka ditambahkan tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan menghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan sehubungan demikian. Contoh kalimatnya adalah, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Setelah penulisan kata oleh karena itu, koma, di situ ditambahkan tanda koma. Atau contoh lainnya, orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Dalam kalimat tersebut ditambahkan tanda koma setelah kata meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Contohnya, oh gitu, atau wah bukan main. Setelah kata oh dan wah, itu ditambahkan tanda koma. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, pada kalimat tersebut, setelah kata nenek saya, itu ditambahkan tanda koma, karena untuk memisahkan dari petikan langsung dalam kalimat tersebut. Kecuali tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contoh, kapan kamu datang ke sini? Tanya nenek. Nah, kalimat yang berupa tanda tanya tersebut tidak ditambahkan tanda koma. Selanjutnya, yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, pada contoh tersebut, setelah penulisan saudari Aisyah ditambahkan tanda koma. Lalu, setelah penulisan nama jalan ditambahkan tanda koma. Setelah penulisan nama kelurahan ditambahkan tanda koma, begitu juga setelah penulisan nama kecamatan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, pada contoh daftar pustaka tersebut ditulis nama Halim, Amran. Nah, nama tersebut merupakan nama yang dibalik susunannya, sehingga penulisannya harus ditambahkan tanda koma setelah nama belakang, tanda koma, setelah itu baru nama depannya. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya seperti Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Budaya Indonesia dalam kurung Bandung .2 alumni, 1977, halaman 12. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya dan membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya seperti M. Rangga, ST. Setelah kata Rangga ditambahkan koma karena untuk memisahkan antara nama dan gelar akademisnya. Jika dibandingkan dengan Siti Khadijah, M.A dengan Siti Khadijah, M.A, itu memiliki konteks penulisan yang berbeda. Pada penulisan Siti Khadijah, M.A, kenapa tidak ditambahkan tanda koma? Karena M.A yang dimaksud di situ adalah Siti Khadijah Mas Agung. Sedangkan Siti Khadijah, M.A adalah Siti Khadijah dengan gelarnya yaitu M.A. Jadi, jika penulisan ditambahkan koma, itu merupakan ciri yang membedakan antara nama dan gelar tersebut. Berbeda halnya dengan nama yang tidak ditambahkan koma setelahnya, lalu tulisan M.A yang merupakan nama diri atau nama marga. Selanjutnya yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Contoh misalkan 15,3 M. Nah, penulisan setelah angka 15 itu tambahin koma. Atau contoh lainnya 55,5 kg. Selanjutnya yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, kata misalnya ini merupakan keterangan aposisi, sehingga kata misalnya diapit oleh tanda koma. Selanjutnya yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pembuatan kue tersebut, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur. Nah, setelah penulisan dalam pembuatan kue tersebut, itu ditambahkan tanda koma.
untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Atau contoh lainnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu juga setelah pengungkapan atas perhatiannya ditambahkan tanda koma. Selanjutnya, tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini yang pertama digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, adik membaca buku titik koma ayah mencuci mobil, atau hari sudah malam titik koma anak-anak masih membaca buku. Pada kedua contoh tersebut, tanda titik koma berperan sebagai pengganti dari kata penghubung. Selanjutnya yang B atau yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat calon pelamar kerja adalah yang pertama berusia 18 tahun ke atas, yang kedua memiliki KTP, dan yang ketiga minimal lulusan SMA. Nah, pada syarat pertama dan syarat kedua tersebut ditambahkan tanda titik koma. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya seperti apa? Contohnya, agenda kegiatan hari ini meliputi pertama, pendataan peserta koma, persiapan upacara pagi koma, upacara pagi titik koma, dan yang kedua, pembekalan materi pertama koma, pembekalan materi kedua koma, dan dokumentasi acara. Jadi, tanda titik koma ini bisa dipakai di bagian-bagian yang sudah ada tanda komanya untuk memisahkan. Selanjutnya yang keempat, tanda baca yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai di beberapa tempat dalam kalimat. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya seperti, adik memerlukan peralatan sekolah titik dua, pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Nah, tanda titik dua ini ditulis setelah ungkapan adik memerlukan peralatan sekolah, sedangkan pensil, buku, penggaris, dan penghapus itu merupakan pemerincian atau penjelasannya. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya seperti, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, itu tidak dipakai tanda titik dua karena merupakan pelengkap yang mengakhiri dari pernyataan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya seperti, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Nah, sebelum kata-kata pemberian tersebut ditambahkan tanda titik dua. Selanjutnya yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya seperti, ayah titik dua, tolong bantu ayah cuci mobil ya. Nah, ayah itu kan si pelaku dalam percakapan. Setelah penulisan kata ayah itu ditambahkan titik dua. Selanjutnya yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya seperti, surah Al-Baqarah 2-5. Nah, sebelum penulisan 2-5 tersebut, itu ditambahkan tanda titik 2. Contoh lainnya, Matius 2.2 1-3. Lalu contoh yang ketiga, dari pemburu ke tara petik, Antologi Cerpen Nusantara, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, Pusat Bahasa. Nah, dalam contoh daftar pustaka tersebut, pada nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka itu ditambahkan tanda titik 2. Selanjutnya yang kelima, tanda baca yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai di beberapa tempat dalam kalimat. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk memindai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya seperti, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, pada saat penulisan cara baru tersebut, itu terpotong atau terpenggal oleh baris sehingga harus ditambahkan tanda hubung. Dengan penulisan diterapkan juga cak tanda penghubung, di bawahnya baru penulisan ra baru. Atau contoh lainnya, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Nah, pada penulisan mengukur panas tersebut juga terpenggal oleh baris, sehingga penulisannya ditambahkan tanda hubung, yaitu di bawahnya baru mengukur panas. Selanjutnya yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya seperti adik-adik, kakak-kakak, atau mengacak-acak. Nah, itu kan adik-adik itu kan merupakan kata ulang. Nah, kata ulang tersebut diberikan tanda hubung sehingga menjadi adik-adik, kakak-kakak, atau mengacak-acak. Selanjutnya yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diajar satu-satu. Contohnya yang pertama, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, untuk menyambung ketiga angka tersebut diberikan tanda hubung. Setelah penulisan 12 untuk tanggal diberikan tanda hubung, lalu penulisan 12 lagi untuk bulan diberikan tanda hubung, setelah itu baru penulisan tahun. Contoh yang kedua yaitu menyambung huruf dalam kata yang diajar satu-satu. Contohnya kata bendahara. Nah, itu kan diajar satu-satu, maka diberikan tanda hubung. Selanjutnya yang keempat,
tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi, mengukur. Nah, untuk memperjelas bagian kata tersebut, maka diberikan tanda hubung sehingga menjadi berevolusi, mengukur. Contoh yang ketiga itu penulisan 25.000. Nah, untuk memperjelasnya harus diberikan tanda hubung menjadi 25.000-an. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang pertama, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Yang kedua, ke dengan angka atau contohnya peringkat kedua atau peringkat ketiga. Yang ketiga, angka dengan an. Contohnya seperti tahun 1950-an. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, seperti hari H, sinar X, berKTP, atau di SK-kan. Yang kelima, kata dengan kata ganti Tuhan, seperti ciptaannya, atas rahmatmu, atau mungkin atas rahmatnya. Yang keenam, huruf dan angka, contohnya seperti D3, S1, S2. Dan yang ketujuh, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, seperti KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Nah, kecuali tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, contoh seperti BNP2TKI atau P3K. Nah, kedua contoh tersebut terdapat angka yang melambangkan jumlah huruf. Pada BNP2TKI, angka 2 tersebut melambangkan jumlah huruf P. Begitu juga dengan contoh yang P3K, angka 3 tersebut melambangkan jumlah dari huruf P tersebut. Selanjutnya, yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, merecall, di backup. Nah, dua contoh tersebut merupakan rangkaian dari unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing yang diberikan tanda hubung. Atau contoh lainnya di soani, yaitu berasal dari bahasa Jawa yang juga sama diberikan tanda hubung. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Bentuk terikat ini adalah jenis kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Contohnya, pasca perang atau pasca sarjana. Contoh lainnya, misalkan kata antar yang seringkali ditulis dengan kata yang mengikutinya. Contoh, antar daerah, antar kota. Nah, tanda hubung ini dapat digunakan jika dianggap perlu untuk menegaskan pertalian tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Yasmin. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu Jayanti Mandasari. Baik. Selanjutnya ada tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, pada kalimat di atas, tanda pisah diberikan sebelum dan sesudah ungkapan saya yakin akan tercapai karena ungkapan tersebut adalah penjelasan di luar bangun kalimat itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Nah, pada kalimat tersebut yang diberikan tanda pisah yaitu sebelum dan sesudah kata proklamator Republik Indonesia, di mana kata tersebut merupakan keterangan oposisi untuk memperjelas kata Soekarno-Hatta. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Contoh lain, Jakarta sampai Bandung. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya ini memiliki peran dalam beberapa tempat. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari peringatan G30 SPKI diperingati? Di mana rumah kamu? Nah, di akhir kalimat pertanyaan tersebut terdapat tanda tanya, karena kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Nah, pada bagian 740 bahasa daerah adalah bagian yang disangsikan kalimatnya karena pada bagian itu belum dapat dipastikan kebenarannya.
Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, jauhi narkoba, tanda seru. Dilarang merokok, tanda seru. Kedua contoh tersebut merupakan kalimat perintah. Selanjutnya, tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Contoh lain, tumbuhan itu menjadi titik-titik karena tidak ada matahari. Nah, tanda elipsis adalah bagian yang dihilangkan dalam kalimat tersebut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik-titik, seperti titik-titik-titik, bagaimana Bu? Tanda tanya. Nah, titik-titik itu adalah tanda elipsis, yang mana seharusnya berisi ujaran dalam dialog. Selanjutnya, tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, tanda petik, ayo kita pergi sekarang, tanda petik, kata ibu. Kalimat di dalam contoh adalah pembicaraan langsung yang berasal dari naskah. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, ayo kita menyanyikan lagu tanda petik Garuda Pancasila, tanda petik. Contoh lain, sajak tanda petik pahlawanku tanda petik terdapat pada halaman 125 buku itu. Di kedua contoh tersebut terdapat tanda petik untuk mengapit judul lagu dan sajak. Yang ketiga, ada tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tanda petik tetikus tanda petik komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, kata yang memiliki tanda petik itu adalah kata yang kurang dikenal jika dipakai dalam kalimat. Yang selanjutnya, tanda petik tunggal. Yang pertama ada tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanda petik novel dengan judul tanda petik tunggal Sebening Syahadat tanda petik tunggal adalah novel kesukaanku tanda petik, ujar Arinta. Dialog tersebut sebelumnya memiliki tanda petik. Ketika di dalam dialog terdapat kata yang akan dikutipkan lagi, maka tanda petik yang digunakan selanjutnya adalah tanda petik tunggal karena mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat tanda petik tunggal, yang digugat tanda petik tunggal. Contoh lain, noken tanda petik tunggal, tas khas Papua tanda petik tunggal. Dari kedua contoh, kata yang terdapat di dalam tanda petik tunggal adalah penjelasan kata dari kata tergugat dan noken. Yang selanjutnya, tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau diperjelas. Contohnya, semua warga berusia 17 tahun wajib membuat KTP, dalam kurung, kartu tanda penduduk. Penulisan yang terdapat di dalam kurung tersebut merupakan penjelasan dari kata KTP. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Nah, kalimat yang di dalam kurung itu bukanlah kalimat utama, melainkan hanya kalimat penjelasan. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, mulai hari ini kakak tinggal di dalam kurung kota Padang. Contoh lain, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Kata yang di dalam kurung itu boleh dibaca, boleh juga tidak. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Contohnya, persyaratan melamar kerja perlu dilampirkan 1. CV, 2. Fotokopi KTP, dan 3. Fotokopi ijazah. Nah, di setiap angka terdapat tanda kurung yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Yang selanjutnya, tanda kurung siku. Yang pertama,
Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Contoh lain, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari kedua contoh terdapat tanda kurung siku yang mana itu sebagai koreksi dari kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dalam kurung siku, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Nah, jadi dari contoh tersebut, tanda kurung siku itu digunakan pada bagian dalam kurung untuk memperjelas yang terdapat di dalam kurung. Yang selanjutnya garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring Romawi 2 garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Contohnya, mahasiswa dan mahasiswi. Contoh lain, memiliki harga 2.000 setiap bungkus. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, buku pengantar link atau G atau Uistik karya Perhar dicetak beberapa kali. Dan yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, apakah dia akan datang? Contoh lain, dia temanmu kan? Nah, pada bagian kan itu dihilangkan kata sebenarnya adalah akan, tapi digunakan tanda penyingkat menjadi katakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajis Zakaria. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya Nurul Yasmin. C. Pemakaian kalimat serapan dalam PUEBI. Menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa penerima, terutama bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing, seperti contohnya bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Dikutip dari PUEBI, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan I expression, de I home, par I home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Adapun jenis-jenis kata serapan adalah adopsi, adaptasi, dan pungutan, di mana adopsi berarti proses penyerapan kata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisannya. Contoh kata serapan adopsi seperti film, internet, dan lain-lain. Kata serapan adaptasi ialah proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia. Namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata serapan adaptasi dari bahasa Inggris yang melalui proses ini adalah bisnis, yang diadaptasi dari kata business, dan lain-lain. Sedangkan kata serapan pungutan adalah proses penyerapan kata asing yang terjadi karena menerima mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Contoh kata serapan pungutan adalah try out, yang dalam bahasa Indonesia artinya uji coba.
Berikut beberapa contoh kata serapan, baik itu serapan dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. 1. Bahasa Arab, ajaib menjadi ajaib. Nikmat menjadi nikmat. 2. Bahasa Belanda, oktav menjadi oktav. Sentra menjadi sentra. 3. Bahasa Inggris, action menjadi aksi. Publication menjadi publikasi. 4. Bahasa Sunda, meriang menjadi sakit. Mending menjadi lumayan. Bahasa Jawa, dari langka menjadi jarang. Dari lugu menjadi polos. D. Manfaat mempelajari PUEBI. Mempelajari PUEBI tentu memiliki banyak manfaat, terutama dalam pembuatan karya tulis, baik itu karya tulis ilmiah ataupun karya tulis lainnya, agar penulisan karya tulis menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, PUEBI juga memudahkan untuk dipahami oleh banyak, terutama orang-orang yang profesi atau pekerjaannya lebih sering menggunakan kata baku, seperti peneliti, ilmuwan, penulis, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.